bahas soal dari nomor 12 sampai nomor 15. Kita mulai dari nomor 12. Nomor 12, researchers have long debated bla bla bla. Saturn's moon Titan contains hydrocarbon, oceans, and lakes. Nah, selalu kita mulai dengan membahas one subject, one verb. Selalu. Kita udah ada subjeknya, kita sudah punya verbnya di sini. Have long debated. Kita nggak perlu nyari subject verb lainnya, karena di sini sudah jelas ketemu ada subject verb, bawahnya juga ada subject verb. Nggak perlu nyari subjek lainnya. Kita tinggal nyari yang menghubungkan. Yang menghubungkan di sini pasti weather, pasti nggak mungkin enggak. Nah, tapi yang mana nih di antara B, C, dan D? Apakah weather the, weather over, weather saja? Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kata selanjutnya adalah Saturn. Saturn berarti sebuah planet seperti Earth. Kemudian ada Sun, ada Moon. Kita bisa tahu kalau misalkan Sun, Earth, kemudian Moon, itu pasti kita taruh the di depannya. Taruh the. Nah, kalau kita melihat ini, kita pasti menjawabnya yang B. Tapi sayangnya jawaban B ini bukan jawaban yang tepat. Justru jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena tidak semua planet harus menggunakan the. Kalau misalkan sun, the sun, the earth, the moon, itu betul. The Milky Way, betul. Tapi ada beberapa planet lain yang tidak menggunakan kata the. Ada Mercury, ada Mars, Saturn, jadi tidak menggunakan kata the, langsung menyebutkan planetnya. Maka dari itu, karena Saturn itu termasuk yang tidak menggunakan the, maka langsung jawabannya pasti ketahuan yang D. Whether Saturn's moon Titan contains hydrocarbon, oceans, and lake. Seperti itu. Menggunakan weather. And then lanjut ke nomor 13. According to Bernoulli's principle, the higher the speed of a fluid gas, bla bla bla, the pressure. Nah, kita harus tahu pola kayak gini. The higher the speed, bla bla bla, the pressure. Ini gampang sekali. The higher. Kita bisa lihat ada kata the dan kata higher. Biasanya komparatif kan nggak pakai the higher, tapi higher than. Itu kalau komparatif ya. The itu biasanya pasangannya the highest. Tapi kenapa di sini pasangannya the kok tiba-tiba pakainya higher? Kan harusnya ini bukan pasangan yang cocok. Nah, ini yang menjadi pola yang menarik di sini. Karena ketika kita menggunakan the kemudian higher, maka diikutinya juga the yang menggunakan komparatif adjektif juga. Nah, komparatif di sini yang menggunakan the mana? Lower. Maka jawabannya yang C. Kayak gitu. Jadi the higher, the lower. The bigger, the smaller. Pasti kayak gitu. Polanya selalu diikuti dengan the kemudian komparatif adjektif. Kayak gitu. Polanya akan selalu seperti ini. Kalau misalkan di depannya the higher, oh kita tinggal nyari aja the yang diikuti sama komparatif adjektif di sini. Nah, cuma satu-satunya. Bukan lower than, karena ini polanya pola seperti ini. Ini sudah paten, nggak mungkin nggak kayak gini. Ini pasti kayak gini. The lower, the higher. Depannya sudah disebutkan the more extensive, maka belakangnya juga pasti the titik-titik yang diikuti oleh comparative adjective. Pasti. The more you go there, the more it's gone far away. Misalkan seperti the more bla bla bla, the more bla bla bla.
The bigger, the smaller. The cleaner, the dirtier. Pasti akan seperti itu. Polanya akan selalu diikuti the dengan comparative adjective. Polanya akan selalu sama. Kita lanjut nomor 14. Nomor 14 di sini the flight instructor titik-titik at the airbase said that that orders not the flight had been issued. Nah, kita selalu melihat pola-pola yang mencurigakan seperti ini. Apa itu? Ingat ketika ada kalimat, kemudian ada koma, dan di situ ada kata-kata yang diapit 2 koma, maka itu kemungkinan adalah apositif. Jadi menerangkan kata sebelumnya. Nah, kata-kata apositif itu yang di antara 2 koma tersebut. Nah, kita bisa lihat nih tanda-tanda apositif. Biasanya pasti di sini itu adalah subjeknya, di sini adalah subjeknya, dan di sini pasti adalah verbnya. Dan yang di antara di sini itu menerangkan si subjeknya. Kita lihat, pasti kalau ini apositif, di sini adalah subjeknya dan ini adalah verbnya. Nah, jadi verbnya itu setelah kata-kata antara koma. Itu salah satu tanda apositif. Nah, maka kita tidak perlu mencari verbnya lagi atau subjeknya karena sudah menjelaskan antara subjek dan verb itu sudah saling lengkap, saling menjelaskan. Tidak perlu nyari subjek verb lagi. Maka kita tidak membutuhkan subjek dan verb di pilihan ganda. Ini ada subjek, ada verb, berarti nggak perlu. Jelas jawaban B itu tidak mungkin karena sudah ada subjeknya di situ. Subjeknya nggak boleh diulang-ulang lagi karena subjeknya sudah di depan. Ini tinggal menerangkan subjeknya saja. Dan di sini tidak boleh when to interview, tidak seperti ini polanya. When interviewing juga tidak. Jawabannya adalah yang A. Kenapa jawabannya yang A? Kalau kita terjemahkan kayak gini, instruktur penerbangan ketika diinterview seperti itu. Aslinya kan when he is interviewed, kayak gitu kan? Ketika dia diinterview. Nah, tapi di sini he is-nya dihilangkan, langsung menggunakan kata interviewed. Ketika diinterview at the airbase, ketika diinterview di airbase, dia mengatakan kayak gitu, bla bla bla. Jadi tidak perlu mencari yang ada subjek verb lengkap seperti ini. Di pembahasan sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya kan bahas tentang which. Kalau which itu ada pengkhususan, biasanya which tetap diikuti oleh verb. Tapi khusus when enggak. Ini biasanya langsung kepotong seperti ini, langsung diikuti verb bentuk verb 3 past participle. Kemudian nomor 15, in the northern and central parts of the state of Idaho, titik-titik and churning rivers. Ingat, di sini ada kata and sesudah titik-titik. And itu menghubungkan antar noun ya biasanya. And noun, dan sebelum and itu pasti biasanya noun. Taunya noun di mana lah ini? Ini rivers kan noun. Sungai kan noun. Berarti ini menghubungkan antara noun dengan noun. Kita cari yang ini kan bakal ditaruh di sini. Yang kata-kata akhirnya itu adalah noun karena bakal bergabung dengan titik-titik and churning rivers kan. Nah, karena sini noun maka sini juga noun. Found nggak mungkin. Are found itu adalah verb. Found nggak mungkin. Ini juga verb karena ada are-nya. Kemungkinan besar antara C dan D. Kita lihat C bisa masuk sini karena di sini adalah
Majestic mountains. Majestic mountain bisa di sini. Nah, tinggal kita depannya apakah cocok. Ingat di sini belum ada verbnya ya. Belum ada verbnya sama sekali. Finding bisa jadi verb enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa jadi verb? Karena verb ing atau present participle hanya bisa menjadi verb ketika dia ketemu to be di depannya. Sedangkan di sini tidak ada to be sama sekali disebutkan di depan sini. Di sini tidak ada, maka tidak boleh berdiri sendiri. Kalau ini dimasukkan sini, nanti jadinya jer. Maka kalimat tidak bisa disebut kalimat karena tidak ada verbnya. Nah, kalau ditaruh di atas kan ada verb yang digunakan. Maka jelas jawabannya adalah yang C. Jadi nomor 12, nomor 15 sudah kita bahas. 4 soal sederhana. Terima kasih.